Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan penjualan spare part berbasis online. Saya Intan Hermawati dengan NIM 11190236. Peluang usaha spare part kendaraan saat ini makin menjanjikan di dunia bisnis. Penjualan spare part merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah perusahaan. Pengelolaan penjualan spare part yang kurang baik akan merugikan perusahaan karena dapat berimbas pada perolehan laba dan pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan. Setiap perusahaan memiliki sistem berbeda dalam melakukan usahanya. Secara umum, perusahaan harus memiliki sistem yang tepat dalam semua aspek yang dijalankan. Sistem yang baik ini merupakan salah satu kunci dari pengendalian. Dan selanjutnya, saya akan mempresentasikan maksud dan tujuan penulisan serta metode penelitian. Maksud dan tujuan penelitian. Tujuan dari diadakannya penelitian sistem dalam menunjang penulisan proyek ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis suatu sistem penjualan barang dagang secara sistematis, terstruktur, terarah, dan lengkap. Kedua, menghasilkan dan menyajikan informasi akuntansi penjualan kepada berbagai pemakai. Ketiga, mengefisienkan waktu dalam proses jual beli. Lalu ada metode penelitian. Metode yang dipakai untuk melakukan penelitian adalah 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Studi pustaka. Dengan Nuryani dengan NIM 11190091 ingin melanjutkan hasil presentasi dari rekan saya. Sistematika penulisan. Untuk dapat mengetahui cara ringkas permasalahan dalam penulisan proyek ini, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut. Bab 1 yaitu pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bab 2 yaitu landasan teori. Menjelaskan tentang konsep dasar sistem dan peralatan pendukung atau tool system terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Bab 3-nya yaitu pembahasan. Di dalam bab ini menjelaskan tentang penjualan barang dagang dengan sistem online, e-commerce, proses bisnis berjalan, diagram activity, sistem berjalan, spesifikasi sistem berjalan, permasalahan pokok, dan pemecahan masalah. Bab keempat yaitu penutup. Dalam bab ini penulisan menjelaskan mengenai kesimpulan yang penulis ambil dan saran-saran yang bisa berguna bagi perusahaan dan pembaca. Bab 2. Landasan teori. Konsep dasar sistem. Menurut Joginanto H.M. dalam jurnal Verdika 2017-176, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Secara umum, sistem diartikan sebagai kumpulan komponen-komponen yang lebih kecil, bisa juga terdiri dari sistem-sistem yang lebih kecil, yang disebut dengan subsistem, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang sama. Peralatan pendukung. Peralatan pendukung atau tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol lambang ataupun diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Peralatan pendukung yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek-proyek penjualan berbasis online ini terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware merupakan perangkat berupa wujud fisik yang dapat dilihat dan dipegang dan berbentuk nyata yang membentuk suatu kesatuan sistem personal komputer atau laptop. Saya Umut Mainatul Marhamah dengan NIM 111900067. Contoh perangkat keras yang digunakan: printer, scanner, memory card,
card reader, USB, optical disk driver, hard disk driver, external hard disk, microphone, keyboard, monitor, screen, webcam, speaker, mouse, dan modem. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Entry Relation Diagram (IRD). Menurut Kusrini dan Konio 2007.299 mengatakan bahwa Entity Relationship Diagram (IRD) merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. Simbol-simbol entry relationship diagram, notasi, arti entity, weak entity, relationship, identifying relationship, atribut derivatif, atribut primary key, atribut multivalue, atribut composite. Logical relational structure. Menurut Hasugian dan Sidik, Logical Relational Structure (LRS) adalah sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram IR akan mengikuti pola atau aturan permodelan tertentu dalam kaitannya dengan konvensi ke LRS. Dalam LRS, jumlah tabel dan forgen key FK sebagai berikut. 1. One-to-one. Satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. 2. One-to-many. Satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. 3. Many-to-many. Beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Bab 3. Penjualan barang dengan sistem online atau e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Seiring dengan perkembangannya teknologi, maka sudah saatnya untuk memperbaiki sistem. Pada awalnya dengan sistem pembukuan, menjadi dengan sistem yang terkomputerisasi, agar informasi yang disediakan dan disajikan tidak terlambat, melainkan tepat waktu dan akurat. Kemudian ada proses bisnis sistem berjalan. Sistem berjalan di perusahaan sudah bisa menggunakan sistem online, sehingga proses dari pertukaran dan pemasukan data, proses transaksi, dan penyimpanan data sampai pembuatan laporan dilakukan secara terkomputerisasi. Penggunanya ada administrator, kebutuhan penggunanya yaitu mengelola database website dengan baik. Kedua, dapat melihat histori pemesanan customer. Kemudian ada customer, kebutuhan penggunanya yaitu pertama dapat melakukan register dan login. Kedua, sistem dapat menampilkan barang dan harga yang masih ready maupun barang yang sudah sold out. Ketiga, dapat menampilkan barang yang best seller. Keempat, sistem dapat menampilkan penjualan produk dan dapat melihat komentar barang. Berikut proses penjualan dalam sistem e-commerce yang terjadi di perusahaan. Pertama, ada pembuatan data customer, yaitu konsumen harus melakukan pembuatan akun pribadi sebelum memesan barang dagang dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Dan konsumen menyiapkan berkas berupa soft copy KTP untuk melampirkan sebagai bukti data diri. Kedua, ada proses pemesanan. Pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkan, kemudian dapat melakukan check out barang dan melanjutkan proses pengisian data customer berupa nama penerima, alamat penerima, kontak person, dan keterangan tambahan. Setelah itu, dapat melanjutkan proses pembayaran. Lalu, ada proses pembayaran. Proses pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer bank atau dapat juga menggunakan uang elektronik. Kemudian setelah selesai dapat melampirkan bukti transfer pada sistem dan secara otomatis sistem akan mengirimkan notifikasi kepada penjual dan dapat segera melanjutkan proses packing barang. Pembayaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus bertemu langsung.
Selain itu, pengguna dapat bertransaksi tanpa batas waktu. Keempat, ada proses packing barang. Barang yang sudah dipesan akan di-packing dengan rapih dan aman, agar sampai ke tujuan penerima dengan aman. Tidak lupa untuk menempelkan resi untuk mengirim barang yang berisi nama penerima dan alamat penerima serta keterangan lainnya. Lalu ada proses pengiriman barang. Proses pengiriman barang memerlukan waktu kurang lebih 2-3 hari untuk sampai ke tujuan, atau lebih jika perjalanan jauh. Selanjutnya ada diagram activity. Berikut ini saya jelaskan untuk tabel diagram activity-nya. Pertama ada login, di sini ada kode user, username, level, dan password. Lalu customer membeli, dan di sini ada spare part, kode barang, nama barang, harga, dan jumlah kuantitinya. Setelah itu customer akan melakukan pembayaran dan memiliki barang. Berikut ada detail penjualannya. Lalu jika barang ready, barang akan di packing, kemudian setelah di packing akan mengirim barang. Perkenalkan, nama saya Kalvizia dengan NIM 11190727. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Ini ada hasil dari penggambaran hubungan antar tabel dalam basis data berupa ERD yang digambarkan lebih lanjut ke dalam LRS. Di sini ada login melalui, terus habis itu kita ke spare part-nya. Habis itu lalu kita ke detail penjualan, lalu ke packing, yang terakhir ke pengirimannya. Dan nextnya ada permasalahan pokok. Yang pertama, problem sistem, yang terkadang sistem sering mengalami proses loading yang lama. Yang kedua, pemecahan masalah. Jika terjadi error, pihak IT harus melakukan maintenance pada sistem error. Kesimpulannya adalah perusahaan menggunakan proses penjualan spare part dengan menggunakan berbasis online atau e-commerce. Sarannya, penjual online harus menawarkan produk yang lebih variatif, harga kompetitif, fasilitas transaksi yang lebih cepat, efisien, efektif, ramah, sehingga konsumen lebih nyaman saat berbelanja dan aman. Itu yang terakhir dari saya. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.